Halo para pemirsa, kembali lagi bersama saya Wira Lesmana Gemiwa, asisten R&D PT TSB. Di episode kali ini kita akan membahas tentang perburungan, burung hantu. Burung hantu yang akan kita bahas kali ini adalah burung hantu dengan jenis Tyto alba. Kita mengenal ada banyak sekali jenis burung hantu. Ada burung hantu limbat, ada burung hantu Harry Potter. Tapi yang ini burung hantu Tyto alba. Burung hantu yang spesifikasinya itu sebagai predator untuk memakan hama tikus. Jadi 99% makanan dari burung hantu ini, makanan dari Tyto alba ini adalah tikus. Di perkebunan kelapa sawit, salah satu hama utama kita juga adalah tikus yang memakan buah kita. Maka pengendalian kita secara biologis dan ekonomis murah, paten terpercaya, yaitu dengan menggunakan burung hantu. Saat ini kita sedang kembangkan dia, kita bangunkan dia rumah supaya dia tinggal di sini. Cuma permasalahannya saat ini tidak semua rumah yang kita sediakan itu dia huni. Dia agak pilih-pilih juga. Yang ini jenis rumah yang bagus. Yang agak jelek dia mungkin belum masuk. Kita sediakan dia rumah, kita sebutnya Gufon. Rumah burung hantu kita sebut dengan Gufon. Gufon ini kita letakkan di tengah-tengah blok. Burung hantunya kita introduksi di penangkaran burung hantu kita akan bawa dia ke sini. Di blok yang dengan tingkat serangan tikusnya tinggi. Jadi kalau burung hantu itu banyak makanannya, dia pun senang, dia pun enak, dia pun betah lah tinggal di Gufon ini. Nah tadi kita sudah lihat, kita temukan adanya telur, dia sudah kawin, dia sudah bercocok tanam ya, enak ya. Nah, jadi Tyto alba ini dia hidup berpasang-pasangan seperti kita. Dia kalau sudah cocok sama satu pasangan, dia akan betah tinggal di situ, dia berumah tangga di sana, dia akan bertelur. Dia bertelur, telurnya itu 1 tahun dia bisa 2 kali. Sekali bertelur, rata-rata telur yang dihasilkan itu ada 6 butir telur. Dan ketika dia menetas, tidak semuanya bisa bertahan hidup. Karena si Tyto alba ini dia punya sedikit sifat kanibalisme. Dia makan kawannya. Yang paling terakhir lahir, itu kan dia paling kecil, paling baby dia. Ini si abang ini, kalau dia lapar kan, dia bisa makan adiknya. Ya begitulah Tyto alba. Oke. Sekarang kita sudah ada di Gufonnya, kondisinya seperti ini. Kemudian kita ada rapikan pruning. Kita ada pruning, kita merapikan pelepah-pelepah yang menyangkut ke Gufon tersebut supaya pelepah tersebut tidak menjadi tempat bagi ular atau predator yang bisa mengganggu kehidupan dari Tyto alba tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat bagaimana penangkaran Tyto alba, karena kita sekarang sedang kembangkan Tyto alba. Kita lihat penangkarannya, kita lihat bagaimana kita memperbanyaknya, dan kita akan sebarkan dia ke blok-blok yang ada di kebun kita. Alright, let's go. Yo everybody, sekarang kita sedang berada di penangkaran burung hantu, rumah di mana kita akan membiakkan burung hantu kita, Tyto alba kita. Oke, kita akan bongkar bagaimana sih apa aja yang kita punya di penangkaran kita. Yang pertama kita kenalkan dulu, ini namanya banner ya. Mungkin semua orang sudah pada tahu, tapi saya kasih tahu aja. Oke, jadi banner ini sudah dibuatkan untuk memberitahu para pengunjung seperti kebun binatang ya, bahwa kita ada kembang biakan Tyto alba, kita bangun rumahnya, kita tunjukkan apa fungsinya. Jadi kita akan kembang biakan dia di sini. Mengapa kita mau kembang biakan Tyto alba? Karena kemampuannya dalam memburu tikus itu sangat luar biasa. Dalam 1 malam, dia bisa memburu 4 ekor tikus, 2-4 ekor tikus untuk dia makan saja, untuk makan dia aja. Tapi kalau untuk dia membunuh, itu bisa sampai 12 ekor. Kemudian dia juga punya kemampuan untuk terbang, itu tidak bersuara. Sehingga tikus itu yang berkeliaran di tanah itu, dia nggak tahu ada Tyto alba sedang memburu dia. Jadi dari jauh dia langsung terkam, jebret. Nah, tikus pun langsung mati, dia tak tahu, tak sadar kalau dia sudah dibunuh. Itu sedikit mengenai Tyto alba dan juga penangkarannya. Oke, kemudian kita lihat di sini kita punya apa? Kita punya, ini bukan kandang ayam, ini tempat anakan Tyto alba dibesarkan. Untuk anakan Tyto alba itu umurnya kita kembangkan itu umur berapa? Umur 1 bulan sampai dengan 2 bulan lah, 1 bulan sampai 2 bulan. Dia akan berada di dalam sini. Di sini kita sudah sediakan label-labelnya, kapan dia masuk, berapa jumlahnya, dia dari blok berapa. Jadi kalau kita tahu tanggal dia masuk, kita pun tahu tanggal dia keluar. Kita punya ada 10 kandang
anakan burung hantu Tito Alba. Kemudian kita juga punya, ayo let's go, kita lihat. Kita juga punya drum. Jadi talang air itu air hujan turun lagi, dia masuk airnya ke sini. Kita gunakan ini untuk bersih-bersih di dalam penangkaran. Atau ketika kandang ini kotor, kita bersihkan dia menggunakan air ini. Kemudian kita punya perangkap tikus. Perangkap tikus ini kita gunakan untuk menangkap tikus. Kita kasih makan Tito Alba kita yang ada di dalam, dan kita kasih makan Tito Alba kita yang ada di dalam sini. Kita gunakan perangkap tikus. Untuk umpannya itu macam-macam. Kita ada pakai ikan asin, kita ada pakai keju, ada pakai sosis, tergantung selera. Umumnya kita pakai ikan asin. Kemudian apa lagi? Oh ya, di dekat penangkaran di sebelah sana, coba kita lihat. Di sebelah sana itu ada Gufon, ada rumah burung hantu juga. Jadi Gufon ini kita letakkan dia di sana, di dekat penangkaran. Jadi apabila kita akan lepas dia dari penangkaran, bisa lihat ventilasi di sana. Nah, kita punya ventilasi di sini. Ketika kita lepas dia, kita buka ventilasinya, maka Tito Alba tersebut akan mudah menemukan Gufon yang depan sana. Nah, nanti dia akan berkembang biak di sana. Setiap bulannya kita akan adakan sensus penduduk di tiap akhir bulan. Penduduk yang saya maksud di sini adalah Tito Alba ya. Jadi sensus dilakukan dengan menggunakan tongsis. Kita akan letakkan kamera kita cek ke atas seperti pada gambar ini. Kemudian hasil sensus kita akan tuliskan dia, catatkan ke form sensus untuk monitoring kita. Kita pun juga melihat pada bagian bawah Gufon apakah ada kotoran, bulu atau bekas muntahan tikus. Oke. Oke, sekarang kita mau lihat bagaimana isi dalamnya. Apa aja yang ada di dalam rumah burung hantu ini. Lihat, rumahnya kita buat sebagus mungkin, sangat cantik. Ini paranet ini kita buat melingkar 2 lapis. Itu kosnya lumayan juga ya. Gunanya apa? Gunanya supaya kondisi lingkungan di dalam situ itu agak gelap. Dia kan burung hantu, hewan nokturnal, hewan yang hidup dan beraktivitas di malam hari. Nah, kita kasih ini supaya dia agak gelap, dia agak nyaman lah, biar matanya tidak silau, tidak sakit mata seperti saya. Oke. Kita buka dengan kunci ini. Kunci 12. Oke. Kita akan buka, kita akan saksikan apa yang akan ada di dalamnya. Semoga tidak busuk. Kita akan lihat. 1, 2, 3. Alright. Oke, masuk ke dalam. Semoga cahayanya bisa memadai ya. Oke, lihat di sana, Itu Tito Alba kita. Oke, kelihatan ya Tito Alba kita ya. Mana lagi Tito Alba kita? Oke, kita bisa lihat Tito Alba di sana. Yang lainnya sedang berada di dalam Gufon. Karena pada siang hari sebenarnya dia tidur, waktunya tidur. Kita masuk ini sebenarnya mengganggu tidur siang dia, mengganggu boboknya. Nah, dia terganggu, bangun dia agak marah dia, sehingga dia terbang-terbang ke sana kemari. Nah, bahayanya kalau kita ganggu dia siang-siang ini, dia terbang-terbang ke sana kemari. Kadang dia ada yang menabrak tiang ini. Ketika dia menabrak tiang, sayapnya kadang terluka, patah. Jadi kalau dia sudah patah sayapnya, biasanya sih nggak lama lagi dia akan wafat ya, meninggal. Oke, kemudian, nah kita lihat di sini penangkaran ini. Di sini ada seng-seng, lihat nih. Mengapa kita bangun seng ini? Seng ini kita bangun supaya, saya pelankan suara saya supaya yang lainnya tidak terganggu ya. Seng ini kita bangun supaya tikus-tikus yang akan kita lepas di bawah sini, dia tidak akan loncat kemana-mana, terbang kemana-mana. Jadi penangkaran ini kita desain sealami mungkin. Jadi Tito Albanya di atas, kita akan sebarkan tikus di bagian bawah untuk melatih dia untuk berburu tikus. Soalnya kalau kita stop dia terus, dia jadi manja gitu. Jadi bodoh dia. Kita asah kemampuan dia untuk berburu, kita lepaskan tikus, sehingga yang terbang di atas nanti dia akan menerkam tikusnya. Ketika kita sudah karantina dia sekitar 1 minggu sampai 2 minggu,
dan kita rasa dia mampu untuk hidup mandiri di lapangan, maka kita akan lepaskan dia. Sebenarnya ada dua metode untuk pelepasan Tito Alba ini. Apabila dia di dekat penangkaran, kita sudah sediakan gufon di sekitar penangkaran, itu kita bisa lepaskan dia. Kita buka ventilasinya, maka yang sudah dewasa, sudah mandiri, dia akan terbang mencari gufonnya sendiri, dia akan menemukan pacarnya, cintanya sendiri, dan dia akan beranak pinak di gufon yang ditemukan sendiri. Hidup mandiri lah. Nah, tapi untuk blok-blok yang gufonnya kita letakkan agak jauh dari penangkaran, maka kita akan bawa dia berpasangan ke gufon tersebut, kita karantina dia selama 2 minggu, baru kita lepas. Sehingga dia mengenali rumahnya, iklim rumahnya, dan dia tidak akan meninggalkan rumahnya. Oke, kita tadi sudah jelaskan bagaimana kita melepaskan tikus di bawah supaya untuk melatih kemampuan dia berburu. Kemudian di sini kita punya box tikus. Ini kita rencanakan untuk penangkaran tikus. Nah, bahkan tikus pun kita mau tangkarkan. Luar biasa bukan? Bukan. Oke. Jadi tikus ini kita jadikan dia, kita mau tangkarkan dia untuk pakan darurat Tito Alba. Jadi ketika Tito Alba kita populasinya sangat tinggi dan kita tidak mampu menyediakan pakan tikusnya menggunakan perangkap tadi, maka tikus yang ada di sinilah yang akan kita gunakan untuk makannya. Di dalam penangkaran ini kita punya ada 4 rumah burung hantu juga, 4 gufon. Itu adalah tempat di mana mereka akan bertelur, bercinta, dan beranak. Kemudian kita di sini punya tangga. Ini tangga darurat, bukan? Ini adalah tangga yang kita gunakan untuk mengambil tikus. Yang kita gunakan untuk mengambil Tito Alba yang akan kita bawa ke lapangan, atau mengambil anakan yang dari lapangan untuk dibawa ke sini. Ini guna tangga ini. Oke para pemirsa, kita kembali keluar ya. Let's go. Oke para pemirsa, sekian dulu episode kali ini pembahasan mengenai Tito Alba, bagaimana gufonnya, penangkarannya. Jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe. Satu lagi apa? Share. Alright, bye-bye. Sampai jumpa di episode berikutnya. Temukan Oke, sorry ada panggilan dari alarm ya. Oke, sekian dari saya. Itu saja. Ulang lagi.